Lo pernah gak sih ngerasain hidup ribet? Tapi ternyata nih, ada yang lebih ribet daripada itu. Perdamaian di Gaza. Perang belum selesai, bom masih jatuh, korban masih berjatuhan. Tapi dunia internasional bilang nih, tenang, kita bentuk board. Skateboard. Bukan, tapi board of peace. Oke, jadi kita lurusin dulu nih. Jadi board of peace itu apa sih? Penjelasan santainya nih, ini bukan PBB, bukan juga Dewan Keamanan tuh. Tapi ini gagasan Dewan Transisi buat ngurus Gaza setelah perang. Bahasanya peace, tapi praktiknya power sharing. Tugas versi brosurnya ngurusin keamanan Gaza, ngurus bantuan kemanusiaan, dan juga ngurus pemerintahan sementara. Itu bahasa cakepnya. Tapi ingat, brosur apartemen aja suka bohong tuh. Pembohong, kau pembohong. Jadi siapa yang ngusulin ini? Nah, ini penting nih. Ide ini datangnya dari Amerika Serikat dan kuat dikaitkan sama Donald Trump tuh. Yap, Donald Trump. Orang yang kalau ngomong trust justru bikin orang mikir dua kali tuh. Jadi konsepnya gede nih. Gaza jangan dipegang Hamas, tapi juga jangan langsung dikuasai Israel. Jadi dibentuklah Dewan Internasional ini. Ini kayak kos-kosan ribut yang dipanggil RT RW sama Satpam, tapi yang ngontrak nggak diajak rapat. Terus Indonesia ngapain nih? Nah, disinilah plot twistnya. Indonesia diundang, masuk pembahasan, dan namanya masuk dalam Board of Peace. Kaget. Indonesia negara yang dari dulu sering teriak bebaskan Palestina, tiba-tiba ikut duduk di Dewan yang Palestinanya aja nggak ikut duduk di kursi utama. Itu kayak lu bikin arisan yang dibahas rumah tetangga, tapi tetangganya aja nggak ikut diundang. Begitu kabar ini keluar, Indonesia langsung rame tuh. Aktivis bilang kalau ini bahaya, akademisi bilang kalau ini cacat hukum, dan tokoh agama bilang kalau ini bukan apresiasi buat Palestina. MUI awalnya ikut keras bilang kalau Board of Peace ini bisa jadi alat neokolonialisme tuh. Terus MUI update nih, dukung, tapi bersyarat. Asalkan tujuannya buat kemerdekaan Palestina tuh. Kalau ngaco, bisa cabut. Terus Yusuf Kala juga ikut kritik nih, kalau Palestina harus ikut dilibatkan. Kalau yang berantem aja nggak diajak ngomong, itu namanya bukan damai, tapi disuruh nurut. Dan seperti biasa nih, begitu kita masuk level internasional, kita ketemu satu kata sakral, duit. Isu yang beredar biaya kontribusi bisa sampai 1 miliar US dollar tuh, atau 16,9 triliun rupiah. Dan ada wacana yang belum pasti nih, bakal diambil dari anggaran pertahanan tuh. Capek ah. TNI kita masih butuh alutsista tapi malah disuruh tolong bantu perdamaian di luar negeri. Ini bukan soal nggak mau bantu, tapi ini soal transparansi dan juga posisi kita nanti gimana di Board of Peace. Dan akhirnya muncul kabar lanjutan nih, Indonesia masih belum mundur tuh, tapi mulai pasang lampu sein. Pemerintah bilang nih, keikutsertaan Indonesia akan dievaluasi dan ditinjau ulang kalau tujuan utamanya kemerdekaan Palestina tidak tercapai tuh. Bahasa resminya kami masih mengkaji dan mengevaluasi. Bahasa warung kopinya, kita lihat dulu aja. Kalau aneh-aneh, kita cabut. Terus kita lanjut ke masalah besarnya nih. Masalahnya cuma satu tuh, damai tanpa keadilan itu sama dengan damai palsu. Palestina nggak jadi aktor utama di sini tuh. Dewan dibentuk dari luar, dan kebijakan ditentukan oleh negara-negara besar. Ini bukan damai, tapi ini manajemen konflik versi korporat. Alamak najisnya. Indonesia dari dulu posisinya jelas tuh, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau namanya Board of Peace tapi tidak lahir dari suara rakyat Palestina, itu namanya bukan damai, tapi itu branding. Damai itu bukan soal rapat di hotel bintang 5 tuh, tapi damai itu ketika yang dijajah bisa menentukan nasibnya sendiri.